Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 19. Jasa kebajikan dari Guru Dharma. Shun Fasyang Sutra Teratai episode 1662. Tekun membimbing para makhluk dan mencari metode ajaran. Dengan tekad luhur dari bodhisatwa yang penuh semangat, tidak gentar menjalankan berbagai praktik sulit, memupuk kebajikan dan tekun melatih dharma bajik, memberi manfaat dan kebahagiaan pada orang lain, giat terus tanpa bermalas-malasan. Tekun bersemangat dalam menasehati dan membimbing para makhluk, pikiran demi pikiran mencari metode ajaran. Orang yang menegakkan sutra, baik membaca, melafalkan, menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya, maka setiap akar indera dari 6 akar indera akan memiliki jasa kebajikan. Kita mesti bersungguh hati. Setiap hari saya meminta semua orang untuk tulus dan bersungguh hati. Dalam mempelajari ajaran Buddha, kita mesti selalu mendetail dan fokus untuk merenungkan bagaimana kita bisa memfokuskan pikiran kita, makhluk awam yang bercabang-cabang, dan sepenuh hati berupaya mencari dan menemukan sifat hakiki tathata kita. Sifat hakiki tathata kita adalah terfokus, murni, dan tak ternoda. Ini adalah hakiki Buddha yang tercerahkan. Kembali pada sifat hakiki tathata kita. Mungkin saja mudah atau tidak mudah sama sekali. Baik itu mudah ataupun tidak, bergantung pada batin kita. Batin kita mungkin saja liar dan tak terkendali, berlari ke sana ke sini. Bila demikian, kita tidak akan tahu bagaimana wujud batin kita. Sama seperti yang kita bahas sebelumnya tentang mata kita. Apakah kita benar-benar pernah melihat mata kita? Mata kitalah yang melihat dunia ini, orang, segala hal dan rupa. Apakah ini baik atau buruk? Apakah kita menyukainya atau tidak? Kita menggunakan mata untuk melihat semua ini, namun mata kita hanyalah berupa bola. Yang menakjubkan adalah fungsinya. Bagaimana bentuk dari fungsi ini? Dalam istilah modern, kita menyebutnya sebagai saraf penglihatan. Bagaimana karakteristik saraf penglihatan? Mereka adalah objek mikroskopis yang halus dan sangat kecil. Apapun yang diberitahukan oleh ahli mata kepada kita, kita tetap tidak bisa melihat saraf penglihatan ini. Saraf penglihatan inilah yang bekerja dengan bola mata kita untuk terhubung dengan kondisi luar. Apakah objek indera eksternal masuk ke dalam pikiran kita? Kenyataannya adalah kosong, tiada apa-apa. Tetapi kita sebagai makhluk awam membawanya ke dalam pikiran kita lewat interaksi antara indera penglihatan kita dan objek indera eksternal, sehingga muncul niat pikiran. Inilah penderitaan. Bagaimanakah rupa dari kesadaran pikiran ini? Ketika kesadaran pikiran ini masuk ke dalam batin kita, di manakah ia berada? Sungguh tidak dapat ditemukan. Kita tidak dapat menemukannya, maka kita harus melepaskannya, karena semua ini adalah kosong. Ketika menjelaskannya demikian, semua orang akan menjadi jelas akan indera penglihatan. Namun, Sang Buddha ingin agar para makhluk berupaya mencari di mana letak kesadaran mata dan pikiran. Kalau kita tidak dapat menemukan sumbernya dan melepaskannya, apakah ini melepas tanggung jawab? Kalau kita melepaskannya, artinya kita telah melepas tanggung jawab. Kalau saya telah melihat dan melepaskannya, Anda telah melihat dan melepaskannya. Lalu, apa tanggung jawab kita? Ini menunjukkan bahwa kita telah melepaskan tanggung jawab. Tanggung jawab yang seperti apa? Apakah kita membedakan yang mana yang penting dan yang tidak? Inilah prinsip sebagai orang baik. Kita harus menoleh dan memberitahukan orang lain bagaimana menjadi orang baik. Menjadi orang baik artinya kita mengemban tanggung jawab, memikul tanggung jawab. Ini disebut bertanggung jawab. Dalam interaksi kita dengan sesama, kita harus selalu saling memberi perhatian. Kita harus berpikir tentang apa yang bisa kita lakukan untuk orang banyak. Setelah memutuskan akan melakukan, maka harus bertanggung jawab sampai selesai. Inilah sebenarnya hal yang Sang Buddha ingin agar kita pahami. Sang Buddha ingin agar kita masuk ke tengah orang banyak dan belajar bagaimana semestinya melihat orang, perihal, dan benda.
pada saat yang bersamaan juga bisa memahami prinsip kebenaran secara tuntas. Untuk memahami prinsip dari perihal secara tuntas, kita harus membawanya ke dalam lingkup pikiran, manogati. Lingkup pikiran adalah di urutan terakhir dari 6 akar indera, yaitu kesadaran pikiran. Tetapi kita tidak boleh lupa kesadaran mata yang dibahas sebelumnya. Dalam mempelajari sutra, kita hendaknya tekun bersemangat. Sutra adalah jalan, dan jalan harus ditapaki. Setiap hari jika saya berkata, sutra adalah, dari dalam batin semua orang sudah langsung mengucapkan, jalan harus ditapaki. Begitu sederhana. Semua orang bisa mengucapkan dan menghafalnya. Namun, di mana ada jalan? Bagaimana cara membuka jalan? Bagaimana cara membentangkan jalan? Saya dengar dari mereka yang berada di Griya Qingshi, baik dari Qingshi Shi, praktisi kehidupan suci, dari para bhiksuni Griya, ataupun para bodhisattva perumah tangga, insan ceci. Bagaimana mereka melakukan kegiatan ceci di dunia? Ada laporan dari 4 lokasi. Saya sangat terharu mendengarkan laporan mereka. Sembari mendengar, saya memahami apa yang terjadi di 4 lokasi tersebut, yang berasal dari 4 negara berbeda. Di Tiongkok, Xiamen, diadakan forum diskusi Buddhis dunia kelima. Kita bisa mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya. Seperti mata kita bisa melihat langsung lokasi di sana. Begitu banyak sesepuh yang naik ke panggung. Apa yang mereka diskusikan dan apa yang para murid Qingshi bagikan di sana? Ini seperti saya menyaksikan secara langsung apa yang mereka sampaikan. Walaupun acaranya sudah lewat beberapa hari lalu, mendengarkannya saja, saya sudah bisa merasakan kondisi di sana. Seperti saya menyaksikan langsung di sana. Ini adalah mengapa kita perlu bersungguh hati. Karena saya mengenal orang-orang ini, saya bisa memahami kondisinya melalui imajinasi saya. Kemudian juga di Kanada, kita menghadiri Parlemen Agama-Agama Dunia. Lokasi acaranya begitu besar dan luas. Bagaimana berjalan di sana, dan bagaimana menghadapi lokasi yang demikian. Seperti saya bisa menyaksikan semuanya. Bagi insan ceci di Kanada, setiap kantor penghubung pusat pelatihan, bagaimana kondisinya? Bagaimana mereka tekun bersemangat dalam pelatihan diri? Saya bisa melihat semua ini dengan sangat jelas. Apakah mereka tekun bersemangat atau bermalas-malasan? Dan bagaimana mereka memanfaatkan pusat pelatihan? Saya kurang lebih bisa menebaknya, karena kita sudah pernah pergi melihat sekali. Ketika orang kembali dan memberi laporan, kita sudah bisa mengetahui sebagian besar. Inilah perbedaan antara yang hadir langsung atau tidak. Dan dengan mata seperti apa kita melihat sesuatu. Lalu ada pula Myanmar, di mana kita pergi untuk bersumbangsi dan membantu dan mendistribusikan benih kacang. Salah satu bodhisattva kita, seorang praktisi kehidupan suci, menemani begitu banyak para bodhisattva berumah tangga dalam kelompok yang besar, melakukan perjalanan dari Taiwan dan Malaysia menuju Myanmar. Mereka bertemu dengan bodhisattva di Myanmar. Bagaimana mereka mendedikasikan diri untuk menghadapi situasi, bagaimana mereka membagikan bantuan, dan bagaimana sikap mereka. Mereka yang menjemput bantuan datang dari desa dan mereka menerima sekantong demi sekantong benih kacang. Meskipun bagi orang Taiwan, sekantong benih kacang tidak mahal, namun mereka merasa seperti menerima harta karun yang berharga. Lalu kita juga mengetahui hanya berapa kilo benih kacang yang bisa ditanam di ladang yang luas, berapa kilo yang bisa tumbuh menjadi hasil panen ribuan kilo. Bukankah ini yang sering kita katakan? Satu menjadi tak terhingga. Ketika kita memberi 10-20 kilo benih kacang, asalkan cuacanya bagus dan asalkan mereka bekerja keras, dengan sendirinya hasil panen mereka bisa sangat bagus. Hasilnya adalah 1 dibanding sekian banyak. Ini adalah bantuan kita terhadap mereka. Mereka tidak perlu khawatir bagaimana melewati hidup. Inilah bagaimana fungsi waktu di dunia. Saya sering membahas tentang waktu, ruang, serta hubungan antar sesama. Kehidupan kita setiap hari tidak terlepas dari 3 hal tersebut. Kita harus menggenggam waktu dengan baik dan memanfaatkan ruang.
untuk sungguh-sungguh memberi perhatian kepada dunia. Ini adalah kewajiban kita. Saya harap semua orang bisa tekun bersemangat dan bersungguh hati. Dengan tekad luhur dari bodhisattva yang penuh semangat, tidak gentar menjalankan berbagai praktik sulit, memupuk kebajikan dan tekun, melatih dharma bajik, memberi manfaat dan kebahagiaan pada orang lain, giat terus tanpa bermalas-malasan. Lihatlah, bukankah memang demikian? Kita harus fokus dan tidak terganggu, maju dan tidak mundur. Kita harus membangkitkan tekad bodhisattva ini. Jangan pernah mundur. Tidak peduli seberat apapun tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, sesulit apapun kesulitan yang ditemui, kita tidak boleh gentar. Jadi, jangan gentar terhadap apapun. Sesulit apapun praktik tersebut, kita tetap dapat mempraktikannya. Hanya ada satu tujuan kita dalam pelatihan diri, yakni memupuk kebajikan. Penderitaan di dunia sangat banyak. Apa yang bisa kita lakukan terhadap penderitaan yang begitu banyak? Kita harus membangkitkan tekad dan sungguh-sungguh meningkatkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kita menyelamatkan mereka yang menderita? Kita harus giat melatih diri. Bagaimana kita memantapkan tekad kita? Ini membutuhkan kekuatan pikiran. Pikiran dan kekuatan sama-sama tak berwujud, namun kita tetap harus bersungguh hati. Kesungguhan hati juga tak berwujud. Ini tergantung pada kalian apakah sudah memantapkan tekad, mempraktikkan apa yang sulit dipraktikkan, dan mengatasi segala kesulitan. Jadi, demi memupuk kebaikan dalam dharma, kita harus memupuk semua dharma yang bajik. Kita tidak hanya harus berusaha melatih dharma bajik, kita juga harus mengajak orang lain untuk melatihnya. Kalau tidak, ambil contoh, kali ini dari Myanmar. Tanpa bantuan dari banyak orang, seberapa banyak kantong benih kacang yang bisa dibagikan dengan hanya 2 tangan? Ini memerlukan usaha dari banyak orang. Saat banyak orang bergabung, dengan sendirinya tindakan mereka akan membuat orang lain tergerak. Bahkan orang setempat juga berusaha untuk membantu dan menjadi relawan. Mereka yang dibantu dan mereka yang membantu bekerja erat satu sama lain. Semua orang menggerakkan tenaga dan bekerja sama. Pada saat yang sama, melalui ajaran yang sederhana, mereka dengan sungguh-sungguh dan tulus menerima semua itu. Dharma ini adalah sumber dari jiwa kebijaksanaan mereka. Bukankah ini memerlukan dharma bajik? Dan dengan dharma bajik ini kita harus giat mempraktikannya. Kita mendengar tentang insan suci di Afrika yang juga demikian. Ketika mereka menerima satu ajaran kebajikan, mereka sungguh-sungguh dan tulus menerimanya. Tidak peduli betapa keras mereka bekerja, betapa sulit, mereka tidak ingin menjadi orang yang diselamatkan. Mereka ingin menyelamatkan orang dan melakukan dengan sangat menyeluruh. Syukur, hormat, dan cinta. Saya bersyukur ada orang yang lebih miskin dari saya yang membutuhkan bantuan. Karena ada mereka ini, saya baru ada kesempatan ini. Bersama dengan orang-orang baik, saya baru bisa mengangkat kantong beras ini. Sangat bahagia, sangat gembira. Saya menari dan berjalan. Orang yang akan saya bantu tidak perlu bergerak. Ketika saya berjalan menghampirinya, saya jongkok dan berlutut, membawa sekantong beras ini ke depan Anda. Bukankah ini ketulusan, penghormatan, dan cinta penuh hormat? Kita sudah melihat ini di Afrika. Mereka melakukan ini setiap bulan, dalam hal melakukan perbuatan baik. Dalam memandang dunia, mereka memanfaatkan dharma yang kita sebarkan. Ketika mereka memanfaatkannya, itu menjadi intisari dharma mereka. Darah baru yang mereka terima, lebih baik daripada yang lama. Mereka sendiri yang menciptakan darah baru ini. Begitu kita memberikan intisari kepada mereka, mereka dapat menciptakan kehidupan baru. Situasi mereka masih sangat sulit, tetapi mereka telah membuka pikiran sepenuhnya. Bekal spiritual mereka adalah dharma. Ketika kita memberi mereka sedikit dharma, itu sama seperti membuat roti. Dengan sedikit ragi, mereka dapat banyak berkembang. Dengan membuka pikiran dan memperluas hati mereka, mereka mampu menjadi orang yang membantu orang lain. Pada masa lalu, mereka adalah orang miskin yang juga miskin batin. Sekarang mereka telah menjadi orang miskin yang kaya batin, karena mereka kaya akan cinta kasih. Ini adalah hasil dari memupuk kebajikan dan tekun melatih
Dharma Bajik. Mereka semua bahagia dan bersukacita, memberi manfaat dan kebahagiaan pada orang lain. Mereka maju dan tidak pernah mundur, tanpa bermalas-malasan sedikit pun. Maka kita hendaknya tekun bersemangat dalam menasehati dan membimbing para makhluk. Pikiran demi pikiran mencari metode ajaran. Sulit terlahir menjadi manusia. Kita telah memperoleh dharma seperti ini. Biarpun hanya mempunyai akar mata saja, kita dapat memperluas pandangan hidup kita terhadap dunia dan ruang. Kita bisa mengatasi jarak antara ruang di dunia ini dan melihat penderitaan di dunia ini. Kita harus memanfaatkan waktu, seperti halnya benih padi dan benih kacang-kacangan. Jika kita tidak memanfaatkan waktu dan mengirimnya tepat waktu, maka tidak ada gunanya sama sekali. Inilah yang disebut dengan memperebutkan waktu dan menggunakan ruang untuk menggerakkan kekuatan tinta. Inilah yang disebut tekun bersemangat. Bukan hanya kita yang melakukannya, kita juga hendaknya membujuk orang lain. Dengan begitu, banyaknya insan ceci yang berkumpul dan pergi ke Myanmar. Kita dapat menggerakkan orang-orang kuat setempat untuk membantu membawa dan memindahkan bahan. Inilah kekuatan. Dan kekuatan ini berasal dari kembalinya kita dalam kehidupan sehari-hari untuk bersungguh-sungguh memastikan pikiran tanpa gangguan. Kita harus memiliki pikiran yang terfokus mengenai pandangan kita terhadap dunia. Kita harus bersungguh-sungguh maju menuju suatu arah. Kita harus memiliki arah tujuan. Pikiran kita tidak mengembara ke arah lain. Ini adalah arah tujuan kita. Mata kita harus memandang ke depan. Inilah pikiran demi pikiran mencari metode ajaran. Jalan. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Ini berarti kita sedang membuka jalan, membawa orang menapakinya. Jalan kita ini butuh banyak upaya keras untuk membukanya. Tanpa upaya tidak mungkin jalan ini terbuka. Jadi kita harus menegakkan sutra. Tanpa sutra kita tidak akan ada jalan ini. Dan tanpa jalan, tidak akan ada jalan yang bisa dilalui. Kita membuka jalan ini dengan menegakkan sutra. Jalan ini sudah dilewati sedemikian rupa dari dulu. Ini adalah prinsip kebenaran. Arah kehidupan yang tepat adalah prinsip kebenaran. Jadi, kita harus dengan tepat menuju pada arah ini dan mencari jalan. Kita harus bergerak maju menuju arah ini. Ini dinamakan mencari arah dan tujuan. Dengan setiap niat pikiran, kita mencari jalan ini dan mempelajari dharma. Kita membuka jalan menuju dharma lewat menegakkan sutra. Apa yang disebut sebagai menegakkan sutra? Ini perlu membaca dan melafal. Setelah membaca dan melafal, kita harus memahaminya. Setelah kita memahaminya, kita harus mengajarkannya. Oleh itu, kita harus memungkinkan lebih banyak orang untuk mendengar dan memahami prinsip kebenaran ini. Untuk masuk lewat pintu ini, membuka jalan ini, lalu menapaki jalan ini. Oleh karena itu, kita harus menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya. Kita harus menulisnya. Jika saya tidak menulisnya, maka tulisan ini tidak akan muncul. Saya harus menulisnya kata per kata. Jika saya mengucapkannya setelah kalian mendengar, akan membiarkannya berlalu begitu saja. Jika saya menuliskannya, maka semua orang dapat melihat dan mencatatnya. Ini yang dikatakan Master. Saya berbagi tentang pembelajaran saya dari menegakkan sutra. Sutra teratai selalu berada di dalam batin saya dan jalan ini, maka kita harus menegakkan sutra. Orang yang menegakkan sutra, baik membaca, melafalkan, menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya, kita harus sering mengatakannya. Seperti kita setiap malam, Biksuni di Chingse selalu mengadakan sesi berbagi pengalaman. Mereka mendengar hal yang terjadi. Meskipun di hari-hari tertentu diadakan kegiatan yang berbeda, ini disebut sebagai menghadiri kelas, baik itu masalah duniawi ataupun diskusi mengenai sutra. Ataupun diskusi mengenai demikianlah yang saya dengar. Kita berharap agar semua orang dapat mendengarkan dharma dan memahami bagaimana untuk menjelaskan sutra dan dapat mendiskusikannya dengan semua orang. Dengan demikian kita baru dapat melatih diri kita untuk pergi ke negara manapun dan berbagi pengalaman kepada orang-orang.
Demikianlah yang saya dengar, demikianlah yang saya lakukan. Kalau kita bisa melakukan ini, maka kita akan tahu apa yang kita lakukan dan bagaimana kondisi di lingkungan tempat kita berada. Kita dapat dengan rendah hati mengatakan, batin kita tidak ada rasa salah, hanya ada hal yang benar. Inilah mengapa kita harus menegakkan sutra. Jadi, setiap akar indera dari 6 akar indera akan memiliki jasa kebajikan. Saat ini kita baru membahas tentang akar indera mata. Dengar akar indera mata, kita melihat perihal dari banyak pandangan yang berbeda. Karena ada pandangan yang berbeda, arah kita pun menjadi berbeda. Namun, sekarang kita memiliki arah yang sama. Seperti kali ini, ada bodhisattva dari Tiongkok yang datang ke Taiwan untuk mengenal Ceci. Mereka datang untuk mengenal dan melihat Ceci. Setelah merasakan sendiri, mereka menjadi tersentuh. Mereka menjadi sangat yakin bahwa jalan Ceci adalah arah kehidupan mereka. Mereka datang dari tempat yang sangat jauh. Tiongkok itu sangat luas, hanya untuk satu perjalanan menuju Taiwan. Ada yang perlu naik mobil, lalu berganti naik pesawat, memakan waktu lebih dari 2 hari. Ini sungguh tidak mudah dan sangat melelahkan. Namun, mereka tidak gentar mesti jalannya begitu jauh. Khususnya bagi mereka yang membangkitkan tekad. Mereka bersedia bersumbangsi dan belajar. Saya ingat di Yunnan, untuk mengikuti kegiatan bersama orang lain, ada orang yang harus menempuh perjalanan ratusan kilometer untuk bertemu dengan mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan dan pelatihan Ceci, dan belajar bagaimana Ceci bersumbangsi, karena jumlah mereka lebih sedikit. Jadi mereka pergi bergabung dengan yang lain, agar dapat berpartisipasi dalam kelas. Mereka harus menempuh perjalanan kereta api selama 7 jam. Mereka harus bermalam di kereta api untuk sampai ke kelas. Insan Ceci di Tiongkok mencari Dharma, untuk mempelajari bagaimana mazhab Ceci bisa masuk ke tengah orang banyak, dan bagaimana kita membuka batin kita untuk mencintai dan merangkul para makhluk di dunia ini. Kali ini kita melihat betapa tekun bersemangatnya para bodhisattva dari Tiongkok. Inilah yang dimaksud dengan menegakkan sutra. Sutra adalah jalan dan jalan harus ditapaki. Dari jalan ini mereka sampai pada jalan kebenaran ini. Dari jalan kebenaran ini mereka masuk melalui pintu, yakni sutra. Demikianlah bagaimana kita harus bersungguh hati. Demikianlah cara kita memanfaatkan 6 akar indera yang memiliki 800 atau 1200 jasa kebajikan. Setiap akar indera mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Itu yang perlu kita manfaatkan. Kita harus melakukan perbuatan baik. Dengan memanfaatkan 6 akar indera kita bersama-sama, saling melengkapi, inilah jasa kebajikan dari 6 akar indera. Jasa kebajikan ada yang berat dan ada yang ringan. Suatu ketika, Raja Asoka pernah berpikir dalam hati, saya memimpin dunia ini. Setiap orang ingin datang untuk memberi penghormatan kepada saya. Hanya ada satu penguasa tempat yang saya lihat tidak pernah datang menghadap. Penguasa tempat yang mana ini? Yaitu Raja Naga Laut. Mengapa penguasa laut ini belum juga datang? Menterinya kemudian berkata, Raja, kalau Raja Naga, Anda harus mencari cara untuk menaklukkannya. Dengan kebajikan Anda, mereka yang ada di darat datang karena kebajikan Anda. Anda memiliki kemampuan untuk menaklukkan orang-orang ini. Namun, antara kebajikan Anda dan kebajikan Raja Naga Laut, mungkin dia merasa kebajikannya lebih tinggi dari Anda, sehingga dia tidak datang menghadap. Raja Asoka berkata, baiklah, aku sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dia pun mulai menggunakan kemampuannya untuk mengunjungi banyak orang yang menderita. Tidak peduli apapun penderitaannya, ceritakan kepadaku. Aku akan pergi melihat dan memahami penderitaannya. Apapun penderitaannya, aku akan membantu dia untuk mengatasinya. Apapun kesulitannya, aku akan membantunya. Aku akan memberi kompensasi kepadanya, sampai dia bisa hidup leluasa. Aku sudah memutuskan untuk melakukan ini. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Ia melakukan ini selama beberapa waktu. Suatu hari, ia berkata, baiklah, mari pergi ke pantai.
tempat itu dia membawa rupang dirinya sendiri dan rupang dari Raja Naga Laut dan meletakkan kedua rupang ini di atas timbangan. Oh, rupang Asoka sepertinya sudah menjadi lebih berat. Lalu seorang anak muda muncul dari laut dan bersujud kepada Raja Asoka. Ia berkata, "Saya menerima kekalahan. Hati Anda begitu lapang dan luas. Anda begitu mencintai rakyat. Sebelumnya saya berpikir, saya melakukan lebih banyak hal daripada Anda, dan berkah saya lebih besar daripada Anda. Rupanya berkah Anda lebih besar dan lebih berat daripada saya. Maka saya tunduk kepada Anda." Maka darat maupun istana laut, semua datang memberi penghormatan dan persembahan. Inilah cerita tentang jasa kebajikan. Sebelum kita melakukan kebaikan, ketika kita menimbang diri sendiri, kita lebih ringan dibanding orang lain. Timbangan di sisi kita lebih tinggi. Setelah melakukan kebaikan, timbangan di sisi kita akan menjadi lebih berat dan posisinya menurun. Jadi, berat dari jasa kebajikan dapat diukur di timbangan. Kita tidak berkata bahwa setelah melakukan kebaikan, bagaimana rupa dari jasa kebajikan? Jasa kebajikan tidak berwujud. Berkah yang kamu ciptakan, berapa beratnya dan bagaimana rupanya? Beratnya ditentukan dalam pikiran orang lain. Ada timbangan dalam hati semua orang. Saya menceritakan kisah ini sebagai contoh untuk kalian dengar. Jadi, Sutra Teratai hendak memberitahukan kepada kita bagaimana kita bisa mengumpulkan jasa kebajikan. Mengapa ada 800 atau 1200 jasa kebajikan? Inilah yang harus kita berusaha pahami lebih lanjut. Butuh waktu beberapa hari bagi kita untuk membahas tentang mata. Apakah sudah selesai dibahas? Belum selesai. Masih belum selesai. Mata makhluk awam adalah demikian. Masih ada mata kebijaksanaan, mata dharma, mata dewa, mata Buddha, dan lain sebagainya. Masih banyak mata yang harus sungguh-sungguh kita telusuri. Naskah sutra sebelumnya menyebutkan, demikian pula dengan semua gunung dan hutan lainnya. Itulah yang dapat dilihat oleh mata. Demikian pula dengan semua gunung dan hutan lainnya, air dari samudra dan sungai, bawah sampai neraka Avisi, atas sampai surga Akanista. Segala makhluk di dalamnya dapat dilihatnya dengan jelas. Meski belum memperoleh mata dewa, namun mata fisiknya sudah memiliki kekuatan demikian. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita sudah menjelaskan ini sebelumnya. Semua orang harusnya sudah jelas. Berikutnya, semua orang hendaknya lebih bersungguh hati. Naskah sutra sangat banyak. Apabila kita hendak menjelaskannya satu persatu, 2-3 tahun juga tidak akan selesai menjelaskannya. Karena setiap hal ada suaranya masing-masing. Setiap suara memiliki kondisinya sendiri. Maka dari itu, butuh waktu yang sangat panjang untuk menjelaskannya. Jadi, mari kita semua membaca dan melafalkannya dengan bersungguh hati. Selanjutnya, Satata Samita Yuta. Sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi yang menerima dan mendengarkan sutra ini, baik membaca atau melafalkan, menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya, orang itu akan memperoleh 1200 jasa kebajikan dari telinga. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari Guru Dharma. Kita sudah membahas sebelumnya mengenai jasa kebajikan dari mata. Berikutnya adalah telinga yang harus mendengar. Kita harus mendengar suara di seluruh penjuru dunia, seluruh ruang dari semua makhluk. Sekarang di tempat ini, kalian bisa mendengar suara saya. Saya juga mendengar suara burung yang tiba-tiba berkicau. Kapan suara ini muncul? Kapan suara ini terhubung dengan pikiran kita? Pikiran kita tahu bahwa ini suara kicauan burung. Dari suara ini kita bisa lebih kurang mengetahui bahwa suara ini bukan hanya suara dari satu ekor burung. Kita tidak bisa melihat burung itu, tapi lewat akar kesadaran kita bisa menganalisanya bahwa ini bukan hanya seekor burung. Ada 3, 5, atau 6 ekor burung di sana. Mereka saling berbicara. Kita tidak mengenal dan memahami isi percakapan mereka. Selanjutnya, Satata Samita Yuta. Sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi yang menerima dan mendengarkan sutra ini, baik membaca atau melafalkan.
Pembabaran Dharma dari Sutra teratai harus dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Menetes laksana embun manis yang membasahi jiwa kebijaksanaan. Dengan menegakkan sutra dan tercerahkan, segala dharma akan terlihat jelas di hadapan mata. Jadi disebutkan selanjutnya, Satata Samita Yuta. Sekiranya ada pria berbudi atau wanita berbudi, semua orang yang memiliki tekad untuk melatih diri, baik pria maupun wanita dari 4 kelompok, semua orang harus bersungguh hati. Menegakkan sutra ini baik dengan membaca, melafalkan, ataupun menjelaskan atau menyalin, orang itu akan memperoleh 1200 jasa kebajikan dari telinga. Artinya, kita harus fokus pada menegakkan dan melafalkan sutra teratai yang menakjubkan. Kita harus mengambil isi sutra ini, menganalisanya dengan rinci, dan menjelaskannya dengan tuntas satu persatu. Dibagi menjadi bagian-bagian kecil, tetes demi tetesnya bagaikan embun manis. Kita harus menganalisa dharma ini dengan rinci. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan indera penglihatan? Indera penglihatan memiliki 800 jasa kebajikan, dan sekarang indera pendengaran memiliki 1200 jasa kebajikan. Sebenarnya mengapa? Sutra menjelaskan tentang ini. Kalau kita bisa membagi ajaran menjadi bagian-bagian kecil, menganalisanya satu persatu, setelah itu kita bisa mengambil dharma tersebut. Setetes demi setetes bagaikan embun manis. Tetes demi tetesnya bagaikan embun manis. Ketika kita memasukkannya ke dalam batin kita, ini bagaikan embun manis. Karena pada awalnya batin kita adalah tanpa dharma. Demikian tetes demi tetesnya masuk ke dalam batin kita. Sama seperti bab perumpamaan tanaman obat. Biarpun Anda memiliki benih pohon besar, ketika benih jatuh ke tanah, kita tidak ada air untuk membasahinya. Tanah dan sinar matahari saja tidak cukup. Benih dari pohon besar ini tidak akan bertunas. Bagaimana membuatnya tumbuh menjadi pohon besar? Atau rumput kecil, tanahnya juga tidak boleh kekurangan air. Asalkan tidak ada air, maka rumput akan menjadi kering dan layu. Jadi dharma bagaikan air. Dharma bagaikan air. Dalam hidup ini bagaikan embun manis. Kita harus menghargai dharma ini. Jadi, dharma bisa membasahi jiwa kebijaksanaan. Dengan menegakkan sutra dan tercerahkan, segala dharma akan terlihat jelas di hadapan mata. Semua ini muncul di hadapan kita. Sebenarnya, ketika semua orang keluar menjadi relawan, seperti mereka yang pergi ke 4 negara, mereka semua kembali dan melaporkan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan alami. Kita harus bersyukur dan membalasnya. Karena di tempat pelatihan diri yang besar ini, kita dibina dengan cara demikian setiap hari. Memiliki lingkungan yang demikian, para praktisi dari Kriya memberi kita kesempatan untuk mendengar dan merasakan dunia ini. Melihat dunia, bertemu dengan begitu banyak orang, perihal, dan benda. Karena mereka sudah merasakannya sendiri, mereka harus sungguh-sungguh membagikan pengalaman ini ketika kembali. Ini juga disebut pelimpahan jasa. Saya harap semua orang bisa saling berbagi ajaran. Ajaran ini kita sebut sebagai Dharma Duniawi. Kesimpulannya, membasahi jiwa kebijaksanaan. Dengan menegakkan sutra dan tercerahkan, segala dharma akan terlihat jelas di hadapan mata. Kita hendaknya kembali dan memberitahu semua orang tentang pemahaman kita dan jalan yang kita lalui. Dari sumbernya sampai pada poin penting dari jalan ini. Dimulai dari sutra sampai membuka pintu ini, menapaki jalan ini. Ketika kita kembali, hendaknya segala dharma akan terlihat jelas dan membantu orang lain untuk lebih memahami. Jadi, kita semua harus sangat bersungguh hati. Apa yang perlu diserap, seraplah. Apa yang perlu kita kembalikan, kembalikanlah. Ini disebut pelimpahan jasa. Kita mesti bersyukur dan melimpahkan jasa. Kalau kita bisa berbuat demikian, kemudian menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya apa yang kita catat, membentuk jalan yang kita tempuh dalam hidup. Sekarang dengan berbagi dengan orang lain, kita meneruskan jalan ini ke masa mendatang, agar orang-orang tahu mengenai jalan ini, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh mazhab Cixi. Kita membuka pintu ini, kemanapun kita pergi, semua orang dapat melihat
dan memahami ajaran kita. Jadi, bagaimana kita bisa membina guru Dharma melalui pelatihan diri? Dari mana datangnya guru Dharma yang berbakat? Menjelaskan kepada orang lain atau menyalinnya? Orang itu akan memperoleh 1.200 jasa kebajikan dari telinga. Adalah 5 jenis guru Dharma. Jika mampu menegakkan Dharma ini sebagaimana pembinaan dan penegakan yang dicontohkan oleh guru Dharma, menjadikan Dharma sebagai guru, menegakkan dan mengajarkan pada orang lain sesuai tata cara, maka akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan. 5 jenis guru Dharma. Jika mampu menegakkan Dharma ini sebagaimana pembinaan dan penegakan yang dicontohkan oleh guru Dharma, bagaikan guru Dharma yang mesti menjadi teladan. Setelah kita memahami Dharma, kita harus menegakkan dan memanfaatkan Dharma dengan baik. Setelah mendengarkan Dharma, kita harus mempraktikkannya dalam tindakan nyata. Inilah yang dimaksud dengan teladan. Menjadikan Dharma sebagai guru. Karena kita mempraktikkan Dharma ini, kita mengajarkan kepada orang lain sesuai tata cara. Karena kita mempraktikkannya dalam tindakan nyata, kita akan memperoleh 6.000 jasa kebajikan. 6.000 jasa kebajikan mencakup mata, hidung, tubuh. Ketiga hal ini masing-masing memiliki 800 jasa kebajikan. Jadi, 3 kali 8 sama dengan 24. 3 indera berikutnya masing-masing memiliki 1.200 jasa kebajikan. Jadi, semuanya digabungkan jumlahnya menjadi 6.000 jasa kebajikan bagi satu orang. Ketika kita menggunakan 6 akar indera bersama-sama, maka ada 6.000 jasa kebajikan. Jadi, dengan adanya 6.000 jasa kebajikan pada tubuh kita, bagaimana kita menggunakannya? Kita mesti menggunakannya hingga benar-benar memperoleh jasa kebajikan. Para hadirin, kita benar-benar harus bersungguh hati. Jadi demikian, maka kita dengan telinga yang murni ini dapat mendengarkan seluruh 3.000 maharibu dunia. Ke bawah sampai neraka Avicii, ke atas sampai surga Akanista. Berbagai jenis bahasa dan suara diantaranya, di dalam maupun di luar. Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru Dharma. Dengan telinga yang murni dapat mendengarkan suara-suara dari segala makhluk berjiwa maupun tidak berjiwa di dunia materi, sebagaimana dijelaskan di depan. Di antara merujuk pada maharibu dunia, kita harus memahami semua ini. Memahami setiap jenis suara, kita harus jelas. Jadi dengan akal telinga yang murni, kita dapat mendengarkan suara-suara dari segala makhluk berjiwa maupun tidak berjiwa di dunia materi. Ketika meja bersentuhan dengan meja lain juga ada suara. Ketika mangkok bersentuhan dengan sumpit juga ada suara, dan lain-lain. Kita dapat membedakan, ini adalah suara mangkok dan sumpit, dan ini adalah suara meja bersentuhan dengan meja lain. Kita dapat membedakannya. Kita sudah dapat membedakan benda tak berjiwa, apalagi suara kicauan burung. Burung adalah makhluk berjiwa. Kita manusia juga berjiwa. Semua hewan adalah makhluk berjiwa, sehingga kita sangat jelas akan suara mereka. Baik makhluk berjiwa maupun tidak berjiwa, baik itu orang yang berjiwa ataupun benda yang tak berjiwa, kita bisa memahami suaranya dengan jelas. Demikianlah seberapa luas kondisi yang bisa dicapai oleh akar telinga. Jadi, suara-suara gajah, kuda, lembu, dan kereta. Suara-suara tangisan dan desahan. Suara-suara sangkalala dan genderang. Suara-suara gong dan genta. Suara-suara tawa dan bicara. Suara-suara pria, wanita, anak lelaki, dan anak perempuan. Suara-suara dharma dan bukan dharma. Suara-suara penderitaan dan kebahagiaan. Suara-suara makhluk awam dan makhluk suci. Suara-suara sukacita dan tidak sukacita. Suara-suara dewa, naga, yaksa, gandarwa, asura, garuda, kimnara, dan mahoraga. Suara-suara api, air, dan angin. Suara-suara penghuni neraka, hewan, dan setan kelaparan. Suara-suara biksu dan biksuni. Suara-suara Sarawaka, Pratyeka Buddha, Bodhisattva, dan Buddha. Bila diringkaskan, Sutra Teratai bab 19, jasa kebajikan dari guru Dharma.
Ketika kita mendengar, sebenarnya telinga fisik kita sebagai makhluk awam mendengarkan dan membedakan suara-suara ini. Jadi, fungsi akal telinga sangatlah besar, mengikuti jalan dan sesuai prinsip kebenaran. Ini dinamakan suara dharma. Apabila tiada jalan untuk dipraktikkan dan tiada makna untuk diajarkan, disebut bukan suara dharma. Apabila urutan dari kalimat dan syair dalam sutra adalah mengikuti jalan dan sesuai prinsip kebenaran, disebut suara dharma. Apabila tiada jalan untuk dipraktikkan dan tiada makna untuk diajarkan, disebut bukan suara dharma. Hadirin sekalian, kalau kita benar-benar menganalisa semua ini, kita akan melihat bahwa ini semua ada dalam 3 kelompok alam. Semua suara ini ada di dalam alam dari para makhluk. Akar telinga kita mendengar semua suara ini. Dan suara yang merupakan suara dharma, dan suara yang bukan suara dharma. Jadi, kita semua harus senantiasa bersungguh hati.